Ya sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Krida Bagimu Negeri bersama saya Pendeta Ernest Torres. Percakapan kita ini sebuah program kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama YKB dengan Ukrida, sebuah kampus yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda orang muda dan bagi putra-putri Anda bila Anda orang tua. Jadi kalau ingin menyiapkan masa depan dengan baik, sila mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Ukrida. Ya, kampusnya utama Tanjung Duren, tapi ada juga kedokteran dan keperawatan di Jalan Arjuna, Jakarta. Acara ini akan mengangkat aneka persoalan dalam hidup kita sehari-hari dan dilihat dari berbagai perspektif keilmuan, ya, kesehatan, psikologi, ekonomi sosial, dan tentu saja dari perspektif iman Kristen. Nah, topik kita kali ini adalah keluarga sehat di masa COVID-19. Bagaimana tetap menjaga kesehatan keluarga di tengah-tengah deraan pandemi COVID-19 ini. Dan untuk membicarakan telah datang di studio kita narasumber kita pada hari Nurse Meilona Ferawati Zendrate, Magister Kependidikan, dosen prodi keperawatan di Ukrida. Selamat datang Bu Mei. Selamat datang Pak. Bisa saya panggil Ibu Mei saja? Boleh. Supaya gampang ya. Oke. Dari kampus tadi apa dari rumah ini? Dari rumah. Dari rumah. Ini program baru ya di Ukrida ya? Iya benar Pak. Ya. Udah angkatan berapa nih mahasiswanya? Keperawatan angkatan keempat. Keempat. Berarti tahun ini bakal ada sarjana. Atau sudah? Kita diploma. Jadi masih diploma. Berarti sudah ada dong. Persiapan untuk sarjana sudah ada. Sudah ada ya. Saya dengar tahun depan akan buka. Ya. Yang kesarjanaan. Berarti sudah ada apa namanya tuh? Diploma keperawatan yang udah sudah dari tahun yang lalu. Sudah ada lulusan tiga lulusan. 3 angkatan. Ya. Oh, 3 angkatan ya. Ini perawat kan sangat diperlukan di negeri, apalagi sekarang setelah COVID Pak. Ini ya. Nah, kita bicara mengenai keluarga sehat di masa COVID-19. Saya mulai dengan ini, Bu. Kan kita semua tahu ya bahwa di samping karena faktor industri 4.0, tetapi sebenarnya COVID-19 ini membawa perubahan yang begitu cepat ya. Disrupsinya semakin cepat. Benar. Ya, sudah terjadi sebenarnya, tapi karena COVID menjadi semakin cepat perubahan dalam hidup kita, termasuk dalam keluarga. Ya. Nah, apa saja perubahan itu? Oke, baik. Ya benar ya, pandemi COVID-19 ini mengubah semua tatanan ya Pak. Bukan hanya ekonomi, pendidikan, tetapi dari sektor keluarga itu lebih banyak perubahannya. Misalnya di rumah selama ini kan sebelum COVID kita tidak begitu full day at home, orang tua dan anak. Namun yang pertama saat ini kita lihat orang tua juga work from home, anak juga study from home gitu ya, school from home. Jadi semua keluarga itu berkumpul di rumah. Mau nggak mau, interaksi selama seharian ya, itu akan terus makin intens gitu. Orang tua melihat, oh gini rupanya anakku. Anak juga melihat kenapa ayah ibuku di depan laptop terus, di depan handphone. Jadi perubahan itu yang pertama sangat muncul di tengah-tengah keluarga. Lebih banyak waktu berada di rumah. Berada di rumah sehingga kita lebih terbuka mata kita dengan jelas berbagai interaksi yang di rumah. Mengenal lebih dekat. Interaksi lebih tegang. Banyaknya sih lebih tegang ya Pak. Sampai kadang orang tua melihat ini anak sekolah kenapa ibunya yang ngerjakan PR, apa tugas gurunya gitu ya. Bahkan itu juga terlontar dari mahasiswa kami gitu ya. Orang tuanya mengatakan kenapa dosennya cuma ngomong aja gitu. Sekarang orang tua yang ambil peran di rumah banyak. Itu yang pertama. Jadi full day at home itu semua interaksi dari rumah. Kemudian perubahan berikutnya adalah perubahan terakhir peningkatan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Peningkatan biaya hidup maksudnya? Iya. Nah, misalnya seperti COVID ini kan kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Mau nggak mau ya, orang tua yang biasanya mungkin tidak 4 sehat 5 sempurna, ini harus lebih mengeluarkan ya secara ekonominya untuk kebutuhan rumahnya. Dana ekstra. Belum lagi kalau kita seharian di rumah Pak, ada kebiasaan keluarga ya anaknya mungkin dikit-dikit makan apa. Gitu juga dengan papanya atau mamanya yang ngemil ya. Jadi supaya bagaimana di rumah pun kita merasa nyaman gitu ya, tidak bosan. Kemudian tercipta suasana yang baik lah tentunya. Belum beli multivitamin ya? Ya, belum lagi hand sanitizer. Masker. Iya. Disinfektan dan lain-lainnya. Jadi mau nggak mau ya secara finansial ya memenuhi kebutuhan ekonomi itu
cukup mempengaruhi juga di kondisi pandemi. Karena pengeluaran semakin tinggi. Oke. Belum lagi kebijakan dari kantor ya Pak. Mungkin beberapa institusi atau perusahaan ada pemotongan di sana Kalau sini Ukrida ya. dipotong nggak? Puji Tuhan Ukrida tidak. Ukrida sangat mensupport kehidupan karyawannya dari segala sisi. Jadi kondisi-kondisi itu pastinya mempengaruhi orang tua juga bagaimana memanage pendapatan yang mungkin ada pengurangan dari sebelumnya dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Jadi terjadi bukan satu sisi pengeluarnya semakin banyak, pendapatan semakin kecil gitu. Berarti mesti mengorek-ngorek yang pernah ditabung ya. Mengeluarkan dana-dana yang seharusnya tidak dikeluarkan gitu ya. Jujur saja ya seperti saya di keluarga juga kan harus mengeluarkan untuk masker anak kemana-mana kita harus pakai masker, kemudian disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian perubahan lainnya apabila di masa pandemi ini kita kan dilarang untuk berkerumun gitu Pak. Mau nggak mau yang mungkin setiap pagi atau sore kita bercengkrama dengan tetangga gitu ya. Ini kita lebih ke isolasi mandiri diri kita, keluarga kita. Relasi sosial agak terganggu. Jadi sampai terkadang ya di sebuah komplek gitu ya kita nggak tahu itu kalau tetangga di sana sudah terinfeksi atau ada yang pindah rumah gitu. Jadi sudah berkuranglah interaksi kita antara satu rumah dengan rumah yang lain. Dan itu juga mempengaruhi ke anak kita gitu ya. Teman bermain barangkali ya. Juga berkurang kan Pak gitu. Bahkan kalau ada istilah sekarang anak-anak yang lahir di masa pandemi itu takut dengan dunia luar gitu. Karena dia nggak kenal ya. Nggak kenal. Yang dia kenal hanya ibu, bapak, mungkin kakak, adik. Tapi begitu keluar dari pagar dia merasa orang lain itu mengancam atau tidak tidak mengenalnya. Dunianya gitu. semakin sempit ya. Semakin sempit. Dan itu salah satu perubahannya. Perubahan berikutnya yang saya amati apabila satu anggota keluarga terinfeksi, Pak. Salah satu keluarga terinfeksi, pasti keluarga lain juga akan diisolasi isolasi mandiri di rumah. Kemudian keluarga tersebut harus memikirkan bagaimana ini ke rumah sakit atau di rumah, penyekatan ruangan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau rumah tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar, jadi menguras semua pikiran ya, apalagi bagi ayah dan ibu yang sebagai kepala keluarga di rumah tersebut harus memikirkan. Belum lagi melihat kategori usia yang terinfeksi. Kalau dia lansia dengan komorbid berarti butuh penanganan yang lebih ekstra. Begitu juga kalau anak ya, kalau anak sudah terinfeksi akan sulit untuk makan, sulit untuk diajak interaksi. Jadi benar-benar COVID-19 ini membuat situasi di rumah, sisi positifnya ya kita semakin dekat gitu ya, semakin kenal. Namun sisi negatifnya kalau dilihat tadi pengeluaran-pengeluaran dan interaksi sosial berkurang, ditambah tadi sosok dari seorang bapak dan ibu itu sangat terlihat semakin jelas di dalam keluarga tersebut. Jadi perubahan-perubahan seperti itu sih Pak yang diamati ya. Banyak ya Bu ya. Bu Mei, jadi perubahan itu perubahan dari sisi ekonomi, relasi, sosial. Nah, itu apa dampak perubahan itu dalam relasi sebagai anggota keluarga? Ya, semakin banyak di rumah, apakah betul itu semakin mengenal, semakin baikkah itu? Atau soal ekonomi ya misalnya, atau soal pembatasan kita nggak bisa bertetangga. Itu apa dampaknya dalam relasi anggota keluarga, Bu? Dampaknya dalam relasi keluarga, dampak lebih banyak positif sebenarnya Pak ya. Karena kita makin menciptakan kekerabatan ya. Yang tadinya mungkin anak tidak melihat orang tuanya dari bangun pagi sampai dengan sore, tetapi ini banyak melihat di keluarga inti ya. Keluarga inti ya. Itu sih lebih banyak ke pembangunan hubungan antara anak dan orang tua sebenarnya. Kalau secara psikisnya. Jadi punya waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi ya. Benar Pak. Apalagi di kota besar seperti Jakarta ya. Kadang orang tua habis waktu di jalan. Berangkat dari rumah pukul 6:30 pagi sampai rumah jam 7 anak sudah masuk kamar mungkin ngerjakan tuh atau sudah tidur gitu. Jadi di pandemi ini dengan pembatasan bekerja di kantor itu membangun interaksi atau hubungan yang lebih dekat sebenarnya antara. Jadi ada berkatnya ya pandemi ini. Dari dia berkat dalam relasi keluarga. Tapi kenapa banyak orang yang stres katanya? Nah, stresnya tadi Pak melihat semua yang reality show itu hadir di rumah gitu ya. Seperti kita kan ibu melihat, waduh ini anak rupanya dari bangun pagi harus dimandiin, diginiin gitu ya, walaupun ada pengasuhnya gitu. Betul juga dengan bapak gitu ya, sosok bapak yang selama ini mungkin di kantor ya,
tidak melihat bagaimana proses kita belanja, masak, kemudian ngurus anak dan lain sebagainya. Ini semua terpampang nyata di rumah kan, karena karena dibatasi untuk ke kantor gitu. Jadi stresnya karena ya tadi tuh melihat situasi yang terkadang nggak kita lihat sebelum pandemi. Jadi apa namanya, karakter dari anak-anak, dari orang tua itu saling terbuka, ya. Di seperti berada dalam kaca akhirnya. Oh, papa begitu ternyata ya. Begitu dia merespons sesuatu. Nah, kalau saya boleh tanya nih, Bu Mei. Ibu Mei kan sendiri kan juga kan selama ini kan mengajar secara online. Ya. Kan ada yang bilang di pengalaman Ibu, mengajar online ini semakin meringankan atau sebenarnya menambah beban? Menambah beban, Pak. Oh gitu. Karena kalau di kantor kan biasanya kerjanya 6 jam gitu. Tapi kalau kita di rumah sampai malam pun kita masih berinteraksi dengan laptop dan handphone kita gitu. Oh, dengan para mahasiswa. Dengan para mahasiswa maupun dengan ya teman-teman dosen lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya cukup kalau dikatakan bekerja selama di rumah ini nggak terbatas waktunya, Pak. Gitu. Tapi kan ada jam kuliah kan, ada kan, Bu? Ada jam kuliah, tapi setelah jam kuliah kan mau membahas ini tentang kantor, kemudian mahasiswanya konseling atau mau konsul gitu. Kadang orang tua juga menghubungi gitu, Bu, apakah anak saya masuk gitu ya. Jadi sebenarnya waktunya lebih panjang kalau lebih panjang waktu pandemi. Kerjanya. Jadi tadi saya pikirkan, wah terpotong di waktu untuk waktu berangkat ke kantor, ya kan, sama waktu pulang kan, apalagi kemacetan kan bisa 2-3 jam ini dibuat lebih efisien karena tidak terpakai. Ternyata malah lebih panjang. Jadi sebenarnya jumlah waktu yang diberikan untuk pekerjaan itu dari berangkat sampai pulang sama saja sebenarnya kan. Sama, hanya kita nggak keluar rumah. Iya, nggak keluar rumah, kita mungkin di ruang kerja atau di kamar gitu ya. Lebih fun apa lebih stres? Saya sih lebih stres, Pak. Jadi dan itu apakah itu mempengaruhi relasi ya, Bu? Kalau sebutlah mungkin tidak semua keluarga ya, tapi kan ada mungkin yang seperti Ibu Mei, barangkali keluarga-keluarga yang orang tuanya dan anak-anaknya jadi nggak fun lagi belajar, nggak fun lagi bekerja, stres karena kalau di kantor kan kita bisa, gimana ini? Ngobrol sama teman. Ini kan nggak. Ini apakah itu mempengaruhi relasi keluarga? Betul-betul itu pandemi jadi berkat karena work from home atau sebenarnya jadi persoalan? Ya, kalau kita mengatakan itu jadi berkat atau tidak tergantung dari persepsi dari setiap orang ya, Pak. Kalau saya pandang ya pandemi ini ada berkatnya juga gitu. Terlebih buat ibu yang usia muda ya, seperti anak saya dari lahir itu sampai menjelang 3 tahun ya. Kita terlihat terus perkembangannya, teramati perkembangannya. Walaupun terkadang kita ada jadwal untuk ke kantor gitu, paling tidak ya bersyukur ya masih dikasih kesempatan lah untuk melihat tahap tumbuh kembang anak kita gitu. Nah, kalau yang mungkin sebagian dari orang tua juga merasa ini cukup stres gitu. Jadi ada sebagian keluarga ya teman saya merasa lebih nyaman, lebih produktif kerja ke kantor karena waktu di rumah itu banyak distraksi. Distraksinya banyak ya. Belum lagi nanti ketika mengajar tiba-tiba anaknya lompat, ketuk pintu, mama buka gitu ya. Atau ketika papanya rapat dia datang gitu. Belum lagi minta kebutuhan ini, belum lagi kalau kita misal tinggal bersama dengan orang tua ya gitu ya. Jadi banyak yang harus kita terjun langsung atau tindak lanjuti secara langsung ketika di rumah. Jadi suasana kantor itu benar-benar dirindukan sebenarnya, Pak. Jadi ya karena kita nggak siap barangkali, nggak siap ya. Walaupun kan kita menuju ke sana sebenarnya kan, menuju tidak lagi bekerja di tempat tertentu. Ya kita bebas bekerja di mana. Yang penting kan target. Nggak tahu kalau para dosen ya, tetap dosen nggak boleh di mana-mana sekali ya, nggak boleh sambil di bus kan. Nggak boleh, Pak. Nanti bising gua klakson. Ya. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh COVID-19 ini ternyata memberi dampak bagi keluarga. Ada yang positif, ya kita punya waktu banyak bila dimanfaatkan dengan baik. Tetapi bisa memberikan stres tertentu karena kita tidak punya sebutlah cara untuk misalnya bertemu dengan orang lain karena rekan kerja sehingga pekerjaan menjadi masalah. Nah, kita bicarakan mengenai keluarga sehat, Bu. Nah, apa saja ukuran dari keluarga sehat itu setelah beberapa informasi berikut ini? Baik, Kak.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Saya Pendeta Ernest Larosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang keluarga sehat di masa COVID-19. Bagaimana merawat, menjaga agar di tengah-tengah berbagai macam persoalan keluarga tetap sehat. Tadi di ujung segmen yang pertama, Bu Mei, saya menitipkan pertanyaan tuh. Ya, kita kan bicara mengenai keluarga sehat. Ada begitu banyak perubahan. Ya, bukan hanya membawa hal yang baik, tetapi juga ada tekanan-tekanan tertentu. Ya, termasuk sebenarnya tadi kan ekonomi. Bagaimana kalau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga karena. Nah, kalau begitu apa sih sebutlah ukuran dari keluarga yang disebut keluarga sehat itu? Oh, itu keluarga sehat loh. Apa sih ukurannya, Bu? Baik. Ya, kembali ke definisi sehat dulu ya, Pak. Oke. Kalau sehat itu menurut WHO berarti sehat jasmani, kemudian sehat sosial, dan sehat jiwa ataupun mental. Oke. Nah, kalau ditanya definisi dari keluarga sehat, berarti unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak maupun keluarga lainnya memiliki hubungan yang begitu erat dan dalam kondisi fisik yang mumpuni, yang sehat, terhindar dari bebas penyakit, mampu beradaptasi dengan lingkungan ya antara orang tua dengan ayah, kemudian tidak ada perasaan seperti terancam di tengah-tengah keluarga. Oke. Nah, mungkin kita bisa diurai kali ya, bukan tadi ada 3 ya, fisik, sosial, dan jiwa atau psikologis. Nah, kalau kesehatan fisik, seperti apa yang disebut? Apakah kalau saya ada anggota keluarga sedang flu, dari 5 orang ada seorang yang flu, lalu apakah itu disebut keluarga tidak sehat? Atau apa sih standar fisik? Baik, standar fisik. Berarti standar fisik ini berarti kita terbebas ya dari segala macam penyakit maupun gejalanya. Dan kalau definisi dari fisik ini sendiri, berarti segala kebutuhan mendasar manusia, yaitu anggota keluarga, terpenuhi. Nah, jadi kalau saya boleh uraikan sedikit, Pak, jadi di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 tingkatan. Jadi dikenal ya mungkin di istilah pendidikan ataupun medis ya, ada hierarki Maslow namanya. Jadi kebutuhan yang mendasar itu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan makan, minum, kemudian keseimbangan cairan, suhu tubuh, reproduksi, semua itu aman gitu ya. Tidak ada sesuatu yang mengganggu atau membuat dia membutuhkan sebuah fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, tingkat kedua itu ada kebutuhan rasa aman dan nyaman ya. Kemudian yang ketiga, rasa aman dan nyaman ini berbicara tentang bagaimana ketika di rumah dia merasa terhindar dari panas, dari hujan, kemudian tidak mengancam atau tidak ada binatang buas gitu ya. Dia merasa safety lah tinggal di rumah bersama dengan keluarganya. Kemudian kebutuhan yang tingkat ketiga itu ada rasa cinta mencintai gitu. Dimana ini bukan hanya bicara tentang pasangan ya, tetapi bagaimana anak merasa orang tuanya mengasihinya. Kemudian atau orang tua merasa suami istri saling memperhatikan gitu. Yang keempat ada kebutuhan untuk harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Jadi dikatakan sehat itu seperti tadi Bapak mengatakan, kalau satu keluarga misalnya terinfeksi flu gitu ya, berarti bukan dikatakan keluarga itu tidak sehat gitu ya, karena belum tentu flu itu mempengaruhi semua anggota keluarga. Jadi harus holistik dilihatnya ya. Harus secara keseluruhan dilihatnya gitu. Jadi kalau dilihat fisik ya tadi kita bisa lihat ya mungkin tetangga kita gitu ya, misalnya anggota keluarganya semua dalam kondisi sehat, dalam arti tidak ada yang butuh perawatan medis atau tidak butuh tindakan khusus ya untuk penanganan kesehatannya, berarti dia dalam kondisi sehat gitu. Selama semua kebutuhannya tadi ya terpenuhi, kita kategorikan itu sehat secara fisiknya gitu, Pak. Ya, jadi artinya mungkin kalau kebutuhan mendasar. Kemudian dari hierarki kebutuhan Maslow itu kan, apakah kalau orang dikatakan secara fisik sehat kalau kebutuhan sandang pangan papannya terpenuhi? Karena kalau naik ke yang kedua tadi soal nyaman, itu ke fisik apa ke psikologis ya, Bu?
Itu ada perlindungan secara fisik ya Pak. Tidak kekerasan misalnya, tidak ada kekerasan. Iya, tidak ada kekerasan. Oke, jadi dia nggak merasa terancam di situ. Iya. Jadi sampai terpenuhinya tangga kedua dari hierarki Maslow tersebut. Jadi ia tidak merasa terancam, nggak ada yang melakukan kekerasan di rumah. Ya. Secara fisik ya, terancam secara fisik. Iya. Karena kekerasan kan ada dampaknya kepada psikologis. psikologisnya. Tapi ini pertama-tama soal Iya. fisik. Oke, dan kebutuhan makan minum tadi ya. Iya. Itu kebutuhan paling mendasar ya Pak. Ya. 4 sehat 5 sempurna atau 7 habits? 4 sehat 5 sempurna itu sudah Udah cukup. Udah itu, Pak, hebat ya. Udah Ya. hebat. Jadi saya juga udah lupa tuh apa tuh. Dulu waktu SD kan disuruh hafal tuh. Iya benar. Disuruh hafal ya. Pokoknya terakhir minum susu katanya. Minum susu. Sekarang minum vitamin Pak. Minum vitamin ya. Oke, jadi nah sekarang kalau kesehatan sosial. Ya. Kalau kegiatan sosial berarti dia adaptif dan fleksibel ya Pak. Menganggap orang sekitarnya itu ya seseorang yang tidak mengancam hidupnya. Jadi sosial ini, kalau sehat sosial berarti kita merasa lingkungan ini adalah sebuah lingkungan yang membangun. Contohnya di keluarga ya. Kalau misalnya keberadaan orang tua selama work from home itu mengancam anak, berarti mesti tanya, ada masalah apa nih di tengah-tengah mereka? PR gitu. Bisa aja kan, misalnya orang tuanya di rumah, aduh besok papa ini WFH katanya gitu kan. Aduh nggak bisa deh main lagi, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini gitu, atau nggak bisa main game sepuasnya. Ya perlu dikaji tuh Pak, masalahnya apa sih kenapa anak merasa ketika orang tua di rumah itu sesuatu yang mengancam bagi dirinya gitu ya. Kemudian kalau dia keluar rumah juga seperti itu, keluar rumah dia merasa tetangga itu seseorang yang sama sederajat dengan dia, atau seseorang yang mungkin asing dan mengancam hubungan dia dengan keluarganya gitu. Jadi kenyamanan kita saat berinteraksi dengan lingkungan maupun anggota keluarga yang lain ya, itu menjadi indikator kita menilai apakah kita ini sebenarnya sehat untuk berinteraksi sosial gitu Pak. Jadi ini berkaitan kalau begitu kesehatan sosial dengan interaksi kita entah dengan sesama anggota keluarga maupun entah dengan lingkungan iya, begitu. benar, Pak. Ya terpenuhinya kebutuhan apa tuh, rasa aman, diterima, aktualisasi diri begitu? Ya, kalau yang ini kita bisa katakan dia rasa aman sama rasa kebutuhan untuk cinta mencintai. Cinta mencintai. Sampai ke tangga ketiga kan? dari Maslow. Ya. Ya. Jadi kalau jiwa itu ke diri kita masing-masing ya Pak. Pertama pastinya ada interaksi kita dengan Tuhan, dengan keyakinan kita masing-masing, yang akan mendukung kita, membantu kita untuk melihat segala perspektif dunia ini dengan cara tadi, kalau kita secara Nasrani ya, menganggap semua yang terjadi itu memelihara jiwa kita harus beribadah, mengucap syukur gitu ya, berdoa. Kemudian kalau seseorang yang mengatakan dia jiwa yang terganggu, ini ada gejalanya juga gitu ya. Dia stres, kemudian dia maunya marah-marah, tidak kooperatif, kemudian nervous kemana-mana gitu ya. Dan dia merasa orang lain itu asing baginya gitu. Jadi lebih menutup dirinya sendiri, sehingga ya kalau saya simpulkan ya dari pengalaman saya juga, saat jiwa kita mulai terganggu atau terusik, itu menjadi awal mula juga bagi kita untuk terinfeksi COVID-19 gitu. Karena imunnya jadi drop gitu. Ya. Jadi itu lebih mudah terpapar ya ketika kita dengan stres, baik dengan beban kerja, stres dengan ekonomi maupun dengan diri kita sendiri ya. Kadang banyak ya di masa pandemi ini keinginan dalam diri sendiri mesti ditekan. Mau nggak mau ya, dan itu kadang membuat kita sedikit drop secara psikis kita, dan itu mempengaruhi imunitas tubuh kita Pak. Nah kan tadi kan ada faktor fisik. Kalau fisik ya udahlah, artinya itu kan tadi ya terpenuhnya kebutuhan dasar. Tapi kan tadi Ibu mengatakan justru di masa COVID ini orang mengalami persoalan dengan itu ya, bahwa penghasilan menurun, pengeluaran semakin besar. Soal sosial juga sama kan relasi kita dengan orang ya, agak terganggu ya. Tadi dengan tetangga aja kita mungkin jarang ngomong sekarang, takut dia lagi COVID gitu. Kita nah kalau dalam pengamatan Ibu, apakah COVID ini membuat kesehatan masyarakat kita secara keseluruhan tadi, entah fisik, sosial itu terancam atau kita masih baik-baik saja sebenarnya? Kalau saya lihat sih semakin terancam Pak gitu ya.
Karena mau nggak mau kita tercipta sebagai manusia atau makhluk sosial ya. Dimanapun ya kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, bahkan membutuhkan interaksi, berkomunikasi. Jadi pandemi ini membuat kita terbatas untuk hal tersebut gitu. Nah, dengan kehidupan sosial yang baik, selain kita memiliki sebuah komunikasi atau teman curhat gitu ya, sosial ini juga membantu kita kan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya dengan interaksi sosial ya, kita bisa mungkin ada pekerjaan tambahan gitu. Jadi kalau saya lihat sih berharap pandemi ini segera selesai supaya tadi kehidupan manusia ya, kehidupan keluarga itu boleh kembali lagi Pak seperti sedia kala gitu ya. Tidak ada yang merasa terancam ataupun merasa ada kekurangan di berbagai sisi gitu Pak. Kalau Ibu lihat yang banyak terjadi di tengah keluarga atau misalnya dari interaksi dengan para mahasiswa ya, yang banyak terjadi itu ancaman kesehatan fisik, sosial atau jiwa. Kalau fisik oke, pasti COVID udah mengancam. Bagaimana dengan sosial dan jiwa? Kalau mahasiswa sendiri ya, antara terkait dengan masalah sosial dan jiwa ya tadi, mereka merasa jenuh Pak di rumah. Jenuh ya? Itu. Dan itu terlihat dari hasil prestasi ya. Prestasi mahasiswa gitu ya. Jadi setiap semester kita ada ujian gitu ya untuk mengakumulasi prestasi akademiknya dari awal semester sampai akhir gitu. Apalagi kita mahasiswa, kita kan di bidang keperawatan yang banyak dituntut interaksi dengan pasien dan keluarga saat di rumah sakit. Namun ketika pandemi ini kan nggak dibolehi dari pemerintah ya untuk mahasiswa terjun ke rumah sakit karena takut terpapar. Apalagi ketika gelombang pertama dan kedua yang sangat mengancam ya, mengancam dan terjadi pengurangan atau kebutuhan tenaga bisa meningkat. Jadi mahasiswa kita ini merasa kami nggak terlatih di dalam komunikasi, kami nggak bisa mendapatkan pengalaman langsung menyentuh pasien atau mendengarkan keluhan pasien. Yang kami hadapi hanya ya udah sepetak kamar, laptop, dan ya udah interaksi melalui tadi aplikasi atau media-media lainnya gitu. Jadi dari mahasiswa sendiri merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Bahkan sering ya kalau di akhir semester permintaannya, sarannya kalau bisa Bu, kita PTM lagi, tatap muka lagi gitu ya. Karena gimana pun di usia mereka membutuhkan ya dukungan sosial, apalagi interaksi dengan teman-temannya untuk menyehatkan jiwanya. Seperti itu. Kalau gitu ini kan semua ya standar hidup minimum juga mungkin banyak yang terpenuhi sekarang ya karena semakin sulit keadaan ekonomi, dan itu kan masalah sosial dan kejiwaan juga sebenarnya terganggu ya tadi. Apa sih yang perlu dilakukan Bu agar tetap meskipun ancaman begitu tinggi sekarang ya, entah fisik entah jiwa, agar kita tetap keluarga tetap sehat? Ya, kalau keluarga tetap sehat, yang pertama ya dari keluarga sendiri kita harus kenal dulu Pak kebutuhan dari anggota keluarga kita. Analisa ya. Jadi sering ya waktu kita nggak bisa kita pungkiri, ketika kita sibuk di kantor, kita nggak kenal itu kebutuhan anak kita apa. Setiap anak kan punya masa pertumbuhan atau tumbuh kembang yang berbeda. Yang bayi, batita, balita, sampai nanti waktu kita tinggal bersama mertua pun orang tua, kita mesti tahu mereka itu pada tahap apa. Dan di saat kita mengenal kebutuhan anggota keluarga kita akan memberikan obat yang tepat. Obat ini bukan bicara tentang medis ya Pak. Jadi misalnya setelah orang tua di rumah, ada waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Mungkin waktu makan bersama. Yang makan siang dulu di kantor masing-masing, sekarang di rumah, coba menjadi media komunikasi antara ayah, ibu, dan anak gitu ya. Mungkin ditanya bagaimana tadi sekolahnya, ada tugasnya tidak gitu ya. Selain untuk membina hubungan keluarga yang semakin harmonis, di situ orang tua akan mengenal ya, oh ternyata anakku ini kesulitan di dalam mengenal pelajaran ini. Jadi ada sarana sebenarnya untuk dia memenuhi. Berarti ini perlu les tambahan atau perlu ibunya mengajar untuk baca, hitung dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pertama saran saya itu mereka harus ya mengenal kebutuhan dari setiap anggota keluarganya. Itu tentu hanya bisa terjadi dengan pengamatan yang intens ya Bu ya. Jadi di rumah. Dengan interaksi yang intens tadi itu orang mulai mengerti. Nah selain jadi kesehatan keluarga itu bermula dari bagaimana masing-masing anggota keluarga dapat mengenal kebutuhan, entah kebutuhan fisik, entah sosial, entah jiwa. Ya. Lalu kalau udah itu baru nanti langkah berikut. Nah, itu kita akan bicarakan setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Krida Bagimu Negeri, sebuah program kerjasama antara Ukrida dengan YKB. Ini sedang membahas tentang bagaimana keluarga tetap sehat di tengah-tengah deraan COVID-19 ini. Ini segmen yang terakhir para sahabat, tapi Anda masih tentu bisa menuliskan komentar atau kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat room yang tersedia atau kolom komentar. Nanti Ibu Mei tentu dengan senang hati akan merespon setiap komentar atau pertanyaan dari para sahabat YKB. Kita lanjut ya Bu Mei. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau kita ingin keluarga itu tetap sehat, maka pertama-tama mengenali dulu apa yang merupakan kebutuhan keluarga masing-masing anggota, entah secara fisik, sosial, dan jiwa. Lalu yang berikut apa, Bu? Yang kedua, ketika kita tahu udah kenal tadi masalah, mengenal kebutuhannya, begitu ada masalah itu diatasi. Jadi seperti saya contohkan tadi, ketika kita lagi interaksi atau makan bersama, kemudian anaknya mengeluhkan, mungkin Pak, mata saya sakit, belajar terus di depan laptop dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang tua yang kooperatif, dia pasti mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi iritasi pada matanya gitu ya. Itu keluhan secara fisik. Kemudian kalau misalnya kebutuhan terkait dengan pemenuhan kompetensi dalam belajarnya tadi, kita cari les tambahan dan lain sebagainya. Jadi begitu kita tahu tadi pertama apa menjadi kebutuhannya, ada masalah kita atasi. Jangan sering sekali kan kalau misalnya kita di kantor, Pak, aku nggak bisa nih belajar matematika. Oh ya udah belajar aja gitu ya. Nggak ada tindak lanjut yang langsung ya, Pak. Nggak ada actionnya langsung. Hanya gitu ya. Tapi di dalam masa pandemi ini kita nggak boleh merasa sepele atau merasa enteng setiap keluhan yang disampaikan oleh anggota keluarga. Karena lebih sensitif ya gitu. Jadi tindak lanjuti kalau ada masalah gitu ya. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah bangun hubungan sosial yang baik gitu ya. Setelah kita di rumah juga sudah mempunyai hubungan yang baik, nggak apa-apa kita keluar rumah dengan tetapkan protokol kesehatan pastinya ya. Ada saatnya ya mungkin sore kita olahraga bareng gitu ya, melihat lingkungan sekitar gitu. Apalagi saat di masa pandemi, orang tua dengan laptopnya, anak juga dengan laptopnya, bisa ya Pak mengiritasi mata kita, radiasi yang semakin meningkat. Jadi melihat daun-daunan atau katakan warna hijau di luar, ataupun melihat tetangga gitu ya, itu membantu untuk menyehatkan mata kita juga, menyehatkan jiwa kita pastinya. Kemudian yang keempat, kita mesti mulai terapkan kepada anggota keluarga kita ya. Pandemi ini bukan sesuatu yang membuat segala sesuatunya berakhir di dunia ini. Jadi sering ya Pak, dulu setiap orang yang terinfeksi COVID itu dijauhi oleh masyarakat. Bahkan kita lihat di berita ya, mereka diusir gitu ya, dianggap sebuah mengancam masyarakat tersebut. Jadi di masa pandemi ini keluarga ini berperan untuk menjalankan perannya untuk menciptakan pikiran atau pikiran-pikiran yang positif di tengah-tengah keluarga. Kalau ada yang sakit ya kita apa yang bisa tolong kita support gitu. Dan melihat pandemi ini sesuatu celah ataupun cara Tuhan untuk mendekatkan anggota keluarga dengan yang lainnya, belajar untuk memodifikasi kebutuhan kita dengan kondisi finansial yang seadanya gitu ya. Jadi jangan menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau misalnya ada yang panik, orang tua atau keluarga itu berusaha ya untuk menekan stresnya itu, Pak. Hindarkan negatif gitu, belajar untuk bersyukur sehingga nilai-nilai positif dalam diri anak, dalam diri keluarga itu semakin terbentuk ketika pandemi ini. Dan yang terakhir tapi ini menjadi bagian yang sangat penting bagi saya, yaitu peningkatan spiritual di tengah keluarga gitu. Mau nggak mau ya selama kita di masa pandemi ini
kita nggak bisa lagi ya beribadah dengan teman persekutuan kita sebebas seperti yang dulu. Dan sekarang pun ibadah secara online, ya saya nggak tahu, nanti Bapak boleh cerita juga pengalamannya bagaimana. Pasti ada sebuah perbedaan sendiri ya, bagaimana kita boleh menikmati setiap persekutuan. Dan di tengah-tengah keluarga, baiknya di masa pandemi ini sebagai media untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, dengan cara ya ibadah bersama, saat teduh bareng, atau berdoa, ataupun putar lagu rohani gitu ya, ataupun menghubungi keluarga yang jauh di mana-mana gitu ya, dengan berusaha untuk membina membangun mimbar keluarga seperti itu Pak. Jadi 5 poin tadi sih yang saya bisa sampaikan, sesuatu yang dapat membangun, menciptakan keluarga yang sehat di masa secara pandemi ini. fisik, sosial dan jiwa kita. Kan menciptakan apapun ya Bu, termasuk kesehatan yang holistik tadi itu kan tidak selalu mudah. Iya. Pasti ada tantangannya. Dalam pengamatan Ibu, apa sih tantangan-tantangan yang akan dialami oleh sebuah keluarga dalam rangka membangun atau mempertahankan keluarga sehat ini? Tantangannya tadi kesibukan masing-masing Pak. Kesibukan? Iya. Jadi kalau tadi saya sampaikan di awal, kondisi pandemi ini membuat jam kerja semakin banyak gitu ya. Dan saat orang tua ataupun ayah atau ibu tidak mampu untuk menghandle atau manajemen kesibukannya, sama saja segala kebutuhan tadi nggak akan terpenuhi gitu. Dia akan fokus kepada dirinya sendiri dalam pekerjaannya sendiri, sehingga itu mengabaikan kebutuhan-kebutuhan anak, kebutuhan orang tua yang tinggal di rumahnya, ataupun kebutuhan terkait dengan interaksi sosial, dengan kejiwaan ya, dengan kebutuhan spiritual dan lain sebagainya. Apa yang bisa disumbangkan dari sudut ilmu keperawatan ya Bu, terhadap mencipta sebutlah keluarga yang sehat ini? Ya, kalau dari ilmu keperawatan sendiri, sejak awal kita masuk saya mengecap pendidikan keperawatan, kami diajak Pak untuk melihat manusia itu, baik itu pasien ya, sehat atau sakit, ini anggota keluarga, itu sebagai makhluk yang holistik. Holistik yang berarti kebutuhannya itu secara fisik ya, sosial, spiritual ya, budaya gitu. Jadi dalam keperawatan, bagaimana kita hadir ya, apalagi saya perawat punya keluarga juga, kehadiran kita ini mampu mengakomodir, mengenal segala kebutuhan dan berupaya untuk memberikan asuhan. Dalam arti asuhan ini di bahasa keperawatan di sini dalam arti memberikan perawatan yang semaksimal mungkin kepada mereka gitu. Dan di keperawatan sendiri, kategori pasien itu bukan hanya seorang yang membutuhkan infus atau obat gitu ya. Ada juga yang sehat gitu ya. Ada seorang yang fisiknya bagus tetapi jiwa sakit, itu juga pasien gitu. Jadi dari keperawatan kita belajar untuk berupaya hadir dalam memenuhi segala kebutuhannya tadi dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Jadi nggak semua harus jadi perawat untuk memenuhi segala asuhan ya Pak gitu. Jadi artinya kan tadi kan Ibu mulai dengan bahwa untuk merawat ya itu mesti melihat dalam tanda kutip pasien itu sebagai manusia secara holistik, secara utuh yang punya banyak dimensi. Apakah itu juga sebenarnya bisa menjadi kunci di dalam merawat kesehatan? Kan kita tahu walaupun gini ya, memang tidak di rumah sakit nih, benar. Tetapi dari aspek fisik, sosial, jiwa tadi kan kalau kita Ibu Mei cerita tadi kan keluarga itu sebenarnya sedang terancam. Dalam tanda kutip banyak keluarga yang sedang sakit sebenarnya, entah fisik, entah sosial, entah jiwa. Dari mana memulai supaya ada di antara mereka atau saling di antara mereka menjadi perawat yang seperti tadi itu Bu? Gimana? Ya, baik melalui media komunikasi YKB ini seperti tadi Bapak Pendeta katakan, ya setiap anggota keluarga harus belajar ya mengenal kebutuhannya apa dan itu disampaikan kepada orang tuanya gitu. Jadi kita akan bisa memberikan terapi yang tepat apabila kita juga mendiagnosis ya gejalanya apa, penyakitnya apa. Dari tengah keluarga yang merasa mungkin baik-baik aja walaupun saat ini sedang terancam, ya tadi tuh Pak, belajar untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi masalahnya
dan jadi dari kepala keluarga belajar untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Coba sekarang setiap keluarga ini boleh mengevaluasi ya, posisi sekarang keluarga saya masalahnya di mana. Saya yakin kalau terkait dengan kebutuhan fisik itu tidak terlalu mempengaruhi. Yang paling banyak sekarang yang merasa terancam adalah di kebutuhan tadi sosial dan kejiwaannya gitu. Dan kejiwaan ini juga pasti peran orang tua yang sangat berperan penting Pak untuk mengatasi dua hal ini. Tadi kan pertama kan asumsi dasar bahwa yang dirawat itu adalah manusia yang holistik ya, utuh. Lalu kan apakah ada sebuah supaya saya mau lihat ini Bu yang bisa kita kerjakan di rumah nih ya, bukan karena lagi di rumah sakit. Kan kalau satpam kita datang ke bank misalnya, dia punya SOP kan. Selamat pagi, bukain pintu, ada yang bisa saya bantu? Oke. Apakah ada semacam protokol semacam itu yang kan ketika datang ke ruang perawatan dengan pasien atau kan sudah ada asumsi ini manusia yang utuh. Apakah ada SOP tertentu yang perlu dikerjakan oleh perawat sehingga yang dirawat ini merasa diperlakukan sebagai manusia utuh? Saya pikir itu akan bisa dikerjakan di rumah juga. Ya, gimana? Baik, dari keperawatan sendiri kita ada proses keperawatan Pak, ada 5. Yang pertama pengkajian. Pengkajian ini di sini kita mengkolek semua data. Jadi di sini kita mengenal tadi ya. Benar. Kemudian setelah kita mengkolek semua data di pengkajian, kita mengelompokkannya ini masalah apa. Kemudian tahap kedua dalam keperawatan ada diagnosis gitu ya. Diagnosis keperawatan. Di sini kita akan menyebutkan masalahnya apa. Apakah kebutuhan fisik, kebutuhan sosial atau kebutuhan jiwanya. Kemudian tahap ketiga ada intervensi. Intervensi ini berkaitan dengan perencanaan perawatan. Kalau kita bawa dalam rumah tangga kita atau keluarga, di sini orang tua akan melihat perencanaannya. Solusinya apa ya untuk mengatasi anak kita yang mungkin ada masalah sosial gitu ya. Itu masih perencanaan Pak. Kemudian yang tahap keempat ada implementasi. Implementasi ini tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan. Nah, setelah direncanakan, diterapkanlah apa yang direncanakan tadi yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Mungkin orang tua berencana, oke, kita nanti akan liburan ya. Coba kita bawa ke anak kita ke outbound ya. Liburan di mana mereka bantu untuk aktivitas, mereka bisa berinteraksi dengan alam gitu. Ternyata waktu mau diimplementasikan, papanya nggak bisa cuti gitu ya. Jadi saat implementasi dimodifikasi. Yang outboundnya mungkin 2-3 hari, ini mungkin hanya 2-3 jam di taman dekat rumah gitu ya. Jadi ada tahapan implementasi dalam keperawatan. Yang kelima itu adalah bagian akhir yang berkaitan dengan tahap pertama, itu evaluasi Pak. Di evaluasi ini kita bisa sharing ataupun nanya apakah tindakan yang kita lakukan tadi ini mengatasi masalah yang ditemukan saat kita menemukan di tahap pengkajian. Apakah yang tahap keempat yang dikerjakan tadi bahkan setelah melakukan modifikasi itu menolong apa tidak gitu? Jadi 5 tahapan ini menjadi proses kerja dalam keperawatan gitu. Nanti setelah itu kembali kepada tahap pengkajian lagi. Jadi sebuah siklus yang berkelanjutan Pak. Jadi menarik ya. Jadi berarti di rumah mulai tadi kan kenali kebutuhan anggota keluarga. Sesudah itu kelompokkan nih. Ini masalah fisik, masalah sosial atau masalah kejiwaan. Setelah itu rencana perawatan. Ini mau diapain nih? Mau dibawa jalan-jalan, mau dibawa ke mall, atau dibawa ke dokter, atau ke psikiater, psikolog, atau ke pendeta. Oke. Sesudah itu diimplementasi. Bisa nggak dikerjakan? Mana yang mumpuni lah untuk dikerjakan. Gitu. Mana yang bisa kita kerjakan? Karena memang bagusnya sih dibawa jalan-jalan ke Amerika. Tetapi kita nggak punya duit. Jadi bagusnya outbound 2-3 hari. Tapi kan papa, mama mesti kerja. Jadi taman sebelah. Lalu lakukan modifikasi begitu. Kelima baru evaluasi. Setelah pulang dari outbound tadi itu, gimana anaknya? Lihat perubahan anak. Berubah apa tidak? Wah, menarik ya. Jadi siklus dari apa tadi Bu? Asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ini bisa kita implementasikan sebenarnya dalam merawat keluarga kita agar tetap sehat di masa pandemi. Percakapan yang menarik Bu Mei. Baik Pak.
Ya, sebelum kita mengakhiri percakapan kita, ada semacam sebutlah pesan penutup kepada para sahabat DKB berkaitan dengan topik kita hari ini, keluarga sehat di masa COVID-19. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, penutupnya dari saya bahwa mari kita sama-sama melihat ya bahwa keluarga adalah sebuah pemberian Tuhan yang harus dipelihara gitu. Di dalam keluarga kita punya peran, punya tanggung jawab masing-masing, dan di tengah pandemi COVID-19 atau pandemi-pandemi berikutnya kita nggak tahu apa yang mengancam. Tapi paling tidak pada masa saat ini Tuhan percayakan keluarga kepada kita, mari kita rawat, memandang semua kebutuhan mereka sebagaimana peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan saya berharap pandemi ini tidak dipandang sebuah sesuatu yang mengancam keluarga, tetapi sebuah media yang Tuhan izinkan untuk boleh kita saling membangun satu dengan lain antara anggota keluarga. Itu saja dari saya, Terima kasih Bu Mei atas pencerahan dan para sahabat DKB. Itulah percakapan kita bagaimana merawat ya. Kita bisa belajar dari siklus proses keperawatan tadi ya, kaji, kelompokkan, rencana aksi, implementasi, modifikasi kalau perlu, dan kelima berevaluasi. Kalau udah terjadi hasilnya apa, kembali kaji lagi bagaimana. Dengan itu meskipun tidak mudah hidup sekarang ini ya, jelas secara fisik kita terancam oleh COVID-19, tetapi itu membawa perubahan-perubahan dan ada masalah-masalah sosial yang muncul, masalah-masalah psikologis kejiwaan. Tetapi dengan menerapkan siklus asuhan keperawatan tadi dan dengan pertolongan Tuhan, kita berharap keluarga kita sehat selalu. Sampai jumpa dalam episode akan datang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.